Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Operasional. Materi yang kami ambil dengan topik sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cerina Natali dengan NIM 2021079 dan kedua partner saya ada Tiara Melina dengan NIM 2021082 dan Vincentius Hendy dengan NIM 2021085. Materi yang akan kami bahas yaitu ada 6. Yang pertama, strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja. Yang ketiga, desain pekerjaan. Dan keempat, ergonomik dan lingkungan kerja. Yang kelima, metode analisis. Dan keenam, visual tempat kerja. Materi yang pertama akan saya bahas, yaitu strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dalam sumber daya manusia yaitu mengenai kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya sesuatu untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan organisasi atau lembaga pendidikan lain pada industri atau pasar yang sama. Menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Tujuan manajemen sumber daya manusia terdiri dari 4, yaitu yang pertama, organisasional, ditunjukkan untuk dapat mentujuan mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Yang kedua, tujuan fungsional ditunjukkan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tujuan sosial ditunjukkan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan Tujuan manajemen sumber daya manusia terdiri dari 4, yaitu yang pertama, organisasional. Ditunjukkan untuk dapat mentujuan mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Yang kedua, tujuan fungsional. Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tujuan sosial. Ditunjukkan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Yang keempat, tujuan personal. Ditunjukkan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. 5 manfaat utama manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan dan pelatihan. Manfaat utama manajemen SDM adalah bahwa merekrut dan membawa orang-orang yang tepat di perusahaan atau organisasi mereka dan melatih mereka untuk melakukan tugasnya dengan lebih baik. Yang kedua, sistem manajemen kinerja. Manajemen SDM bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem manajemen kinerja karyawan agar mereka merasa termotivasi dan dihargai atas pencapaiannya. Yang ketiga, membangun budaya dan nilai. Manfaat terpenting dari Departemen Manajemen SDM adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman yang akan membantu membawa yang terbaik dari seorang karyawan. Yang keempat, manajemen konflik. Manfaat lain yang sangat penting dari Departemen Manajemen SDM adalah untuk mengelola dan menyelesaikan konflik antara karyawan dan
majikan yang terjadi di perusahaan atau organisasi. Yang kelima, meningkatkan turnover karyawan. Manfaat utama manajemen SDM adalah mengawasi dan mengelola pergantian karyawan secara cermat. Bagaimana strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif? Strategi sumber daya manusia merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan SDM organisasi dari posisi yang diinginkan di masa depan, diikuti dengan proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah organisasi yang terkait dengan manusia. Lanjut materi yang kedua, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan kegiatan penentuan jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang. Delapan tahapan membuat perencanaan tenaga kerja atau manpower planning. Yang pertama, penetapan tujuan manpower planning. Perencanaan tenaga kerja pada dasarnya merupakan bagian dari perencanaan organisasi. Tujuan manpower planning menyesuaikan dan searah dengan rencana perusahaan. Yang kedua, pemetaan SDM perusahaan. Pemetaan ketersediaan tenaga kerja yang telah dimiliki perusahaan dengan menganalisis data demografis seperti jumlah, sebaran, usia, atau menyangkut pensiun, peran dan jabatan, serta upah atau gaji. Yang ketiga, perhitungan kebutuhan tenaga kerja. Menghitung kebutuhan SDM dilakukan dengan beberapa metode, seperti metode tren, rasio, regresi, Delphi, studi kerja, keputusan manajerial, dan lainnya. Yang keempat, penetapan rencana ketenaga kerjaan. HR menetapkan rencana ketenaga kerjaan untuk satu tahun ke depan, termasuk menyusun biaya rekrutmen dan biaya gaji dengan mempertimbangkan kenaikan upah setiap tahun. Yang kelima, rekrutmen atau hiring. HR menentukan metode rekrutmen yang paling penting dengan melihat sejumlah faktor seperti jenis pekerjaan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Yang keenam, menganalisis kesenjangan keterampilan. HR melakukan monitoring sejauh mana keterampilan yang dikuasai setiap karyawan membantu mereka dalam menjalankan peran. Yang ketujuh, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan karyawan ditunjukkan untuk menjembatani kesenjangan skill antar karyawan serta memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap keterampilan baru. Yang kedelapan, evaluasi. HR mengevaluasi manpower planning, apa saja yang berjalan sesuai rencana dan apa yang tidak. Evaluasi yang paling penting adalah apakah pelaksanaan rencana ketenaga kerjaan tersebut membantu pencapaian rencana bisnis perusahaan. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia dalam perusahaan. Tujuan dilakukannya perencanaan SDM adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Untuk cara menghitung tenaga kerja, menghitung jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan output tertentu di waktu kerja yang telah ditentukan. Berikut rumusnya. Jumlah tenaga kerja sama dengan dalam kurung ST dikali output tutup kurung dibagi waktu kerja. Baik, kita simak contoh kasus. Nah, sudah saya tampilkan di sini. A. Berencana untuk memproduksi kalkulator dengan merek A. Standard time atau ST yang telah diperhitungkan dan ditentukan oleh para
desainer kalkulator adalah 10 menit untuk merakit sebuah kalkulator. Waktu kerja dalam sehari sesuai dengan peraturan pemerintah adalah 420 menit per hari. Dan PTA menargetkan untuk menghasilkan output 1000 unit kalkulator dalam satu hari. Berapakah tenaga kerja yang diperlukan untuk mencapai target output tersebut? Berikut penyelesaiannya. Diketahui ST atau standard time 10 menit. Waktu kerja 420 menit, target output 1000 unit. Yang dicari tenaga kerja yang diperlukan berapa? Jawab, tenaga kerja sama dengan ST dikali output dibagi waktu kerja. Yaitu di bawahnya 10 menit dikali 1000 dibagi 420 menit. Sama dengan 23,8 orang atau dibulatkan menjadi 24 orang. Maka, berdasarkan perhitungan di atas, untuk menghasilkan output 1000 unit dengan waktu 420 menit, diperlukan tenaga kerja sebanyak 24 orang. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai desain pekerjaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiara Milina, NIM 2021082. Jadi, desain pekerjaan ini adalah faktor yang penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi. Karena selain berkaitan dengan produktivitas, juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Desain pekerjaan ini menetapkan tugas yang membentuk pekerjaan dalam individual maupun kelompok. Desain pekerjaan ini memiliki 5 komponen. Komponen yang pertama yaitu spesialisasi tenaga kerja. Nah, Adam Smith pada abad ke-18 menyarankan pembagian kerja. Spesialisasi ini berguna untuk menurunkan biaya tenaga kerja yang multitalenta. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, pengembangan keterampilan dan pembelajaran yang lebih cepat oleh karyawan karena pengulangan. Yang kedua, sedikit kehilangan waktu karena karyawan tidak akan mengubah pekerjaan atau perangkat. Dan yang ketiga, pengembangan perangkat yang terspesialisasi dan penurunan investasi karena masing-masing karyawan hanya memiliki beberapa perangkat yang diperlukan untuk tugas tertentu. Contoh klasik dari spesialisasi tenaga kerja yaitu lini perakitan. Lini perakitan ini adalah teknik dalam sistem manufaktur di mana produk terbagi ke dalam beberapa bagian. Contoh lainnya yang sederhana yaitu seorang dokter spesialis. Ada dokter spesialis bedah, ada dokter spesialis THT, ada juga dokter anak. Lalu kita masuk ke yang bagian yang kedua, yaitu perluasan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimodifikasi dalam berbagai macam cara, yaitu cara yang pertama, perluasan pekerjaan terjadi ketika kita menambahkan tugas yang memerlukan keahlian yang sama pada pekerjaan yang sudah ada. Lalu yang kedua yaitu pengayaan pekerjaan, di mana menambahkan perencanaan dan pengendalian pada pekerjaan. Namun, perluasan pekerjaan ini memiliki kekurangan, yaitu biaya modal yang lebih tinggi, di mana perluasan pekerjaan memerlukan peralatan dan fasilitas tambahan. Lalu yang kedua, perbedaan individual, di mana beberapa karyawan memilih pekerjaan yang tidak rumit. Lalu yang ketiga, tingkat upah yang lebih tinggi, di mana pekerjaan yang diperluas sangat memerlukan tingkat upah yang lebih tinggi. Lalu yang keempat, sekumpulan tenaga kerja yang lebih kecil, di mana karena pekerjaan diperluas memerlukan lebih banyak keahlian dan tanggung jawab yang diterima lebih besar, sehingga persyaratan atas pekerjaan itu akan ditingkatkan. Lalu yang terakhir, biaya pelatihan yang lebih tinggi, di mana
perluasan pekerjaan membutuhkan pelatihan sehingga anggarannya akan meningkat. Lalu komponen yang ketiga yaitu komponen psikologis dari desain pekerjaan. Hackman dan Oldham menyarankan bahwa pekerjaan harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu varietas keterampilan, di mana memerlukan karyawan untuk menggunakan keterampilan dan bakat yang bermacam-macam. Lalu yang kedua, identitas pekerjaan memungkinkan bagi pekerja untuk memandang pekerjaan dan keseluruhan serta mengorganisasi waktu mulai dan selesainya. Lalu yang ketiga, signifikasi pekerjaan, di mana memberikan kepekaan bahwa pekerjaan memiliki dampak pada organisasi dan masyarakat. Lalu yang keempat yaitu otonomi, menawarkan kebebasan, independensi, dan kebijaksanaan. Lalu yang terakhir umpan balik, memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai kinerja. Lalu komponen keempat dari desain pekerjaan yaitu tim yang mandiri. Tim yang mandiri merupakan sekelompok individual yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan umum. Tim ini akan diorganisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tim ini efektif karena dapat memberikan pemberdayaan karyawan, memastikan karakteristik pekerjaan inti, dan memuaskan kebutuhan psikologis dari anggota tim secara perorangan. Lalu komponen yang terakhir dari desain pekerjaan yaitu motivasi dan sistem insentif. Nah, uang seringkali berperan secara psikologis seperti halnya motivator keuangan. Penghargaan dalam bentuk keuangan mengambil bentuk berupa bonus, laba, pembagian keuangan, dan sistem insentif. Yang pertama ada bonus. Bonus ini biasanya dalam bentuk uang kas atau opsi saham. Lalu yang kedua laba. Sistem pembagian laba ini memberikan beberapa bagian dari laba untuk didistribusikan kepada para karyawan. Ketiga, pembagian keuntungan. Variasi dari pembagian laba disebut pembagian keuntungan, di mana memberikan hadiah kepada para karyawan atas pemberdayaan yang dilakukan dalam kinerja perusahaan. Lalu yang terakhir ada sistem insentif. Sistem ini didasarkan pada produktivitas individual atau kelompok yang digunakan dalam berbagai macam variasi dalam penerapannya. Insentif produksi seringkali mensyaratkan karyawan untuk memproduksi pada standar atau di atas standar yang telah ditentukan. Sistem ini menjamin pekerjaannya tidak hanya dalam bentuk keuangan, namun juga seperti piagam penghargaan, pengakuan, dan jenis pilihan lainnya. Misalkan jadwal kerja yang lebih disukai dapat menjadikan efektif. Itulah pembahasan mengenai desain pekerjaan. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vincent. Baik, perkenalkan nama saya Vincent Hendi Jinanta, NIM saya 2021085 dari KSPA 303. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai subbab mengenai ergonomik dan lingkungan kerja. Ergonomik sendiri berarti studi kerja, yang berasal dari kata ergon, yang merupakan istilah dalam bahasa Yunani untuk kerja, dan nomos, yang berarti hukum. Istilah faktor manusia seringkali diganti dengan kata ergonomik. Hal ini didasarkan pada pemahaman mengenai permasalahan ergonomik yang dapat membantu untuk meningkatkan kinerja manusia. Ilmu ini dikembangkan berdasarkan fondasi yang disediakan oleh Frederick W. Taylor, seorang insinyur Amerika yang menerapkan metode ilmiah untuk menentukan cara yang terbaik dalam menentukan suatu pekerjaan. Oke, next. Untuk yang selanjutnya ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja sendiri adalah lingkungan fisik di mana para karyawan bekerja dapat dipengaruhi oleh kinerja, keselamatan, dan kualitas kehidupan pekerjaan mereka. Next. Untuk selanjutnya ada metode analisis. Metode analisis atau methods analisis memusatkan perhatian pada bagaimana suatu tugas dapat diselesaikan. Metode ini menyangkut mengenai bagaimana suatu tugas yang dilakukan diharapkan dapat membuat perbedaan dalam segi kinerja, keselamatan, dan kualitas dengan menggunakan pengetahuan dari ergonomik tadi dan metode analisis yang akan dipelajari.
Selanjutnya ada visual tempat kerja. Visual tempat kerja atau biasa disebut visual workplace menggunakan perangkat visual yang berbiaya rendah untuk dapat membagikan suatu informasi secara cepat dan akurat. Jadi visual tempat kerja ini lebih mengisyaratkan pada suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu sistem informasi yang ada pada tempat kerja tersebut. Gunanya untuk dapat menyampaikan suatu informasi tersebut secara cepat dan akurat sehingga tidak timbul kesalahan yang ada. Oke, next. Yang selanjutnya adalah standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja atau labor standards adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau bagian dari pekerjaan dan mereka ada baik dalam bentuk formal maupun informal untuk seluruh pekerjaan. Standar tenaga kerja yang modern ini dicetuskan dari usaha Frederick W. Taylor dan Frank serta La Gilbert pada awal abad ke-20-an. Standar penerapan tenaga kerja ini yang layak merepresentasikan jumlah waktu yang harus diambil oleh rata-rata setiap karyawan untuk mengerjakan aktivitas pekerjaan tertentu di bawah kondisi kerja yang normal. Standar tenaga kerja ditentukan dalam 4 cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengalaman historis, di mana standar kerja dapat diestimasi berdasarkan pada pengalaman historis, yang mana berapa banyak jam kerja yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas pada waktu terakhir dikerjakan. Standar historis sendiri memiliki keuntungan, di mana hal ini menjadi mudah secara relatif dan murah untuk memperolehnya. Karena mereka biasanya tersedia dari kartu waktu karyawan atau catatan produksi yang ada. Jadi bisa dilihat dari kartu karyawannya. Untuk yang selanjutnya ada studi waktu. Studi waktu atau studi stopwatch yang klasik, atau juga disebut studi waktu, time study, yang awalnya diusulkan oleh Frederick W. Taylor pada awal 1881 yang melibatkan sampel kinerja pekerja dan menggunakan untuk menetapkan suatu standar. Studi stopwatch sendiri adalah studi yang sangat banyak menggunakan metode standar tenaga kerja. Yang selanjutnya ada standar waktu yang telah ditetapkan. Oke, next. Standar waktu yang telah ditetapkan ini adalah sebagai tambahan pada pengalaman historis dan studi waktu untuk dapat menetapkan standar produksi dengan menggunakan standar waktu yang ditetapkan sebelumnya. Standar waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau predeterminate time standard membagi kinerja manual ke dalam elemen dasar yang kecil yang telah menetapkan waktu atau didasarkan pada ukuran sampel pekerjaan yang sangat besar. Oke, next. Standar waktu yang ditentukan sebelumnya adalah hasil perkembangan dari gerakan mendasar yang disebut Terblick. Istilah Terblick sendiri itu diciptakan oleh Frank Gilbert. Gilbert dieja mundur dengan T dan H terbalik. Terblick itu meliputi aktivitas seperti memilih, memahami, posisi, merakit, mencapai, memegang, bertumpu, dan inspeksi. Lalu pengambilan sampel kerja. Metode keempat dalam pengembangan standar tenaga kerja atau standar produksi adalah pengambilan sampel kerja. Dikembangkan di Inggris oleh L. Tippett pada 1930-an. Pengambilan sampel kerja atau work sample memperkirakan presentasi waktu yang dihabiskan oleh pekerja atas tugas yang bervariasi. Terima kasih. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih.